warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya pada hari ini pada pertemuan mata kuliah psikologi kehamilan, persalinan dan nifas, berjumpa lagi dengan Ibu ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Nah, sebelum masuk ke topik yang pada minggu ini akan kita bahas, masih ingat nggak minggu lalu yang dibahas apa topiknya? Dampak psikologi pada sampai bayi balita ya. Berarti dampaknya ya. Ya. Dan selanjutnya yang pertemuan yang akan dibahas pada hari ini yaitu Deteksi dini gangguan psikologi pada kehamilan. minggu lalu kan sudah tahu ya apa aja dampaknya kan, seperti itu ya. Kayak gangguan apa aja? Psikologi pada trimester. Depresi, apa lagi? Ya, terus bipolar, gangguan pola makan. Oke, saya ingat ya. Oke, berarti kita masuk ke pertemuan pada hari ini ya, deteksi dini gangguan psikologi pada kehamilan. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu mahasiswa nanti mampu menerapkan deteksi dini gangguan psikologi pada kehamilan ya, serta kemudian capaian pembelajaran lulusannya yaitu mampu menunjukkan apa? Sikap bertanggung jawab di bidang keahliannya secara mandiri ya, kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan menerapkan nilai humaniora ya. Kemudian mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanannya dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada lingkungan praktik kebidanan. Sekarang Ibu akan bahas dulu ya. Yang pertama Ibu akan memaparkan dulu ya. Kemudian nanti kita langsung kan di sini tujuan capaiannya yaitu mampu mengaplikasikan dan menerapkan. Jadi nanti kalian role play ya sesuai dengan topik yang akan kita bahas pada hari ini ya. Dapat dipahami? Ya, Masih semangat? Masih. Harus semangat. Nah ini ya untuk outline-nya. Dari deteksi dini itu ada faktor penyebabnya apa ya, kemudian screening gangguan psikologi itu pada masa kehamilan itu seperti apa ya, kemudian macam-macam gangguan psikologi pada masa kehamilan. Kalau kemarin kan yang udah kita bahas itu dampaknya itu seperti apa ya, ini macam-macam gangguannya itu pada masa kehamilan itu apa ya yang dapat mengganggu kesehatan mental ibu hamil ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Kemudian nanti juga ini akan jadi bahan untuk role play di akhir nanti sebelum di akhir pembelajaran. Kemudian pengelolaan gangguan psikologinya nanti seperti apa ya, dan menerapkan konseling dan komunikasi terapeutik pada masa kehamilan seperti itu. Nah ini untuk faktor penyebabnya apa bisa dibaca? Aktivitas yang masalah rumah tangga atau kesulitan ekonomi, kekerasan fisik, masalah medis dan riwayat kehamilan dengan komplikasi. Ya ini kan untuk sebagian kecilnya ya. Pasti kalian harus udah lebih dalam mengetahui penyebab gangguan psikologi. Pasti tidak hanya ini saja ya. Pasti banyak sekali permasalahan yang ada di misalkan di gangguan psikologis pada kehamilan. Ini diantaranya, ini sebagian kecilnya ya. Tentunya dengan aktivitas yang padat nanti juga akan mempengaruhi ke gangguan ya. Karena tidak hamil pun gitu ya, kalau aktivitas padat pasti akan minimal kita ada stres gitu ya, ada sampai depresi gitu kan ya. Kemudian masalah rumah tangga apalagi yang kesulitan ekonomi ya, pada ibu hamil itu pasti sangat bikin stres ya, nanti ibu hamilnya terganggu gitu ya. Kemudian kekerasan fisik apalagi ya, ini nanti akan mengakibatkan kepada apa, janinnya kan ya, apalagi kalau kekerasan fisiknya sudah sampai fatal gitu ya. Kemudian masalah medis dan riwayat kehamilan dengan komplikasi, ini kan kemarin sudah dibahas yang dampaknya itu kan riwayat medis. Jadi yang tadinya udah ada gangguan mental sebelumnya itu juga kan akan berpengaruh juga ya, seperti itu. Nah, di sini screeningnya apa sih untuk gangguan psikologi pada masa kehamilan? Tentunya screening kesehatan selama kehamilan itu sangat penting ya dilakukan sebagai intervensi dini, namanya juga deteksi dini ya. Jadi untuk meminimalisir resiko gangguan jiwa lainnya ya. Selain itu, screening selama masa kehamilan yang tepat juga dapat mendukung screening lanjutan pada masa misalkan postpartum ya, persalinan gitu kan, nifas ke masa-masa selanjutnya gitu ya. Jadi tidak hanya di kehamilan gitu ya.
Kemudian ibu hamil yang sehat secara fisik maupun psikologis ya akan mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Ya. Jadi kita sebagai bidan harus melakukan apa? Screening ya terhadap ibu hamil. Ya, jadi screening itu tidak hanya pada fisik tapi psikologis. Ya, namun mungkin masalahnya memang di sini masih banyak masyarakat yang tabu gitu ya kalau kita gangguan kesehatan juga kan takut bisa gila gitu kan ya. Jadinya tuh ya udah dipendam aja, nanti nambah berat gitu ya. Jadi tadinya cuma stres aja jadi depresi, dari depresi ringan ke berat gitu kan, jadi bertambah gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini macam-macam gangguan psikologis pada kehamilannya. Dari antaranya di sini bisa dilihat pasangan infertilitas. Tahu nggak infertilitas itu apa? Mandul atau tidak bisa hamil. Iya, betul. Nah, apa psikologisnya bagaimana kalau terjadi kepada pasangan infertilitas menurut kalian? Bisa depresi. Ya, ada rasa perasaan bersalah, ya, merasa mungkin salah saya gitu ya, saya tidak tidak bisa menghasilkan keturunan. Rata-rata ini biasanya diskriminasi ya, gender ya, biasanya yang disalahkannya teh perempuan. Ya, betul sekali. Jadi yang biasanya yang lebih banyak stresnya itu siapa? Perempuan. Laki-laki mah cuman nyalah-nyalahin biasanya ya, diskriminasi gender ya. Padahal bisa aja pasangan infertilitas itu yang mandulnya bukan perempuannya, bisa saja lakinya ya. Jadi tidak hanya perempuan saja ya yang mandul teh gitu ya. Bisa saja spermanya tidak berkualitas, tidak baik. Nah, kemudian yang kedua ini apa? Kehamilan palsu. Nah, kehamilan palsu ini yang dimaksud kehamilan palsu itu gimana? Maksudnya bohong-bohongan gitu. Janin di luar rahim itu mah beda lagi itu. Palsu itu apa? Ya ini karena gangguan somatik ya. Ini mental juga gitu. Jadi dia bisa mengalami apa? Mengalami kayak muntah-muntah, morning sick gitu ya. Kayak perutnya membesar, payudaranya membesar, bengkak gitu ya. Tapi kalau ini kan merupakan tanda tidak pasti ya. Tanda pastinya tetap harus dilakukan tes HCG gitu ya, tes pemeriksaan penunjang gitu ya. Nah, maka dari itu ini termasuk gangguan juga. Ya, biasanya ini siapa yang mengalami? Ya tadi ini lanjutan dari pasangan infertilitas, udah lama pengen punya anak ya kan, bisa jadi nambah stres, depresi gitu. Jadi karena pengen hamil bisa jadi ini jadi kehamilan karena sudah lama dinantikan ya. Kemudian sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas. Oke. Selanjutnya kehamilan di luar nikah. Secara psikologis kehamilan di luar nikah ini dapat menyebabkan stres, depresi, gangguan mental lainnya ya bagi individu yang mengalaminya ya. Mereka seringkali menghadapi tekanan sosial dan stigma negatif dari lingkungan sekitarnya. Tentunya ya ini apalagi kalau yang masih budayanya lekat ya, ini mah sanksi sosialnya benar-benar biasanya suka dikucilkan gitu kan ya. Jadi kehamilan di luar nikah ini pasti terdapat stresor yang tinggi gitu ya. Kadang mah suka dikucilkan gitu ya karena nggak berani keluar rumah gitu ya karena hamil di luar nikah. Ya seperti itu. Kemudian selanjutnya kehamilan Tidak diinginkan. yang tidak diinginkan ini jadi yang pasangan ataupun yang bukan pasangan itu kalau kehamilannya tidak diinginkan ini maka akan terjadi apa? Stres ya, misalkan meskipun bukan maksudnya kehamilan tidak diinginkan, nanti bukan remaja gitu ya, misalkan pasangan suami istri tapi kehamilannya tidak diinginkan ya. Kenapa coba alasannya? Ekonomi. Anaknya masih kecil. Terus child free ya, usia juga karena tadi nyambung sama pasangan infertilitas udah lama nggak punya hamilnya kosong gitu kan, nggak hamil udah 40 tahun gitu kan ya. Ternyata misalkan udah hamil gitu ya, udah dinanti-nanti tapi usia ke ini sama faktor usia, resiko tinggi gitu kan ya. Banyak sekali faktor yang menyebabkan stres di kehamilan tidak diinginkan ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Paham? Yang cepat tidak? Tidak. Lanjut nih. Lanjut. Nah, di sini ada nomor 5. Ini silakan dibaca. Kehamilan dengan keguguran. Nah, keguguran nih biasanya tentunya ya kan kehilangan juga kan ya.
udah 4 bulanan misalkan ya, terus keguguran, itu kan pasti kebayang nggak sih kehilangan janin gitu ya, belum ketemu dan apalagi yang tadinya pasangan infertil udah lama misalkan nggak punya anak, terus pas punya anak ternyata Keguguran. wah itu ya langsung bisa jadi depresi berat juga ya, gitu, seperti itu. Karena ini terjadi campur aduk gitu ya, perpaduan emosi mulai dari sedih ya kan, cemas, takut, kecewa hingga perasaan bersalah. Ya, kemudian selanjutnya ini ada Kehamilan dengan janin mati. Nah, dengan janin mati ini sekalian udah dapat enggak kehamilan janin yang mati itu biasanya medisnya itu intrauterin fetal death. Ada yang tahu? Iya, betul ya. Ini kehamilan yang biasanya sudah berusia 20 minggu yang risiko mengalami apa? Depresi ya, kecemasan dan gangguan stres pasca trauma pada kehamilan berikutnya. Jadi udah trauma ya, PTSD ini ya, PTSD pasca trauma disorder ya. Ini seperti ini. Jadi ini juga bakal mengganggu ya, gangguan terdapat gangguan psikologis pada masa kehamilan ya, tentunya pada kehamilan berikutnya jadi was-was gitu ya. Kemudian yang nomor 7 apa? Kehamilan dengan ketergantungan obat. Dimaksud ketergantungan obat ini gimana? Yang punya penyakit penyerta. Ya betul, boleh. Kemudian yang lain apa? Ya kayak penyakit penyerta karena mengkonsumsi obat-obatan. Apalagi? Yang memaksa. Ya, kemudian yang obat-obatan terlarang pun juga ya, kayak narkoba juga biasanya kan yang udah kecanduan gitu ya, terus hamil kan nggak boleh dilanjutkan lagi ya. Yang ada penyakit penyerta juga kan dipilah-pilih mana obat yang aman buat dikonsumsi oleh Ibu hamil. ya. Jadi ini sangat mengakibatkan stres gitu terhadap si orang yang kecanduan obatnya ya, apalagi obat-obatannya itu obat narkoba tadi ya, udah kecanduan banget kan pasti ada semakan gejala-gejala yang keluar gitu ya, menimbulkan rasa, karena tadi meminum sesuatu obat-obatan dapat menimbulkan rasa senang atau tenang atau aman gitu ya. Kalau yang misalkan punya penyakit penyerta itu kan ada obat anti nyeri misalkan ya, jadi nggak sakit gitu ya pada saat hamil kan, itu harus hati-hati meminum obat-obatan pada saat hamil gitu ya. Jadi orang yang mengalami gejala putus obat ini biasanya menimbulkan masalah dan menunjukkan gejala seperti misalkan ya sakit kepala, diare, tremor ya. Jadi jika ibu hamil ketergantungan obat maka akan mempengaruhi siapa? Janinnya, akan berakibat fatal ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Ya. Izin bertanya, ini Nusa Mulia CPR 023014. Kan kalau misalnya yang obat-obatan tuh Bu ya, misal lagi hamil, tapi si ibunya juga harus tetap mengonsumsi obat-obatan tuh yang cukup keras gitu. Itu solusinya gimana ya Bu? Tadi riwayat penyerta kehamilan, jadi harus mengkonsumsi obat-obatan. Ada yang mau bisa bantu jawab? Boleh? Siapa? Sebutkan namanya. Siti Aisyah, CPR 0230018. Mohon maaf jika sebelumnya ada kekurangan. Menurut saya itu sebelumnya itu harus diperiksa dulu dari ANC ibunya itu mempunyai penyakit apa dulu. Kalau udah dalam fase di tengah perjalanan, mungkin harus menggunakan obat-obat tradisional seperti madu ataupun yang lainnya. Sekian. Ya, tepuk tangannya. Saya mau nambahin lagi nggak? Enggak. Nah, ya, tadi ya, karena ini judulnya deteksi dini, berarti harus ada screening yang meminimalisir gitu ya, mengurangi resiko terhadap misalkan yang tadi kan mempengaruhi janin ya, kemudian resiko si ibunya terjadi stres atau depresi gitu. Jadi kita harus men-screening ibu hamilnya ya, makanya bidan apa tugasnya di sini? Kita sebagai bidan ya melakukan pelayanan ya sedini mungkin ya, diminimalisir dengan apa, konseling tadi ya, bisa nanti dilanjut dengan komunikasi terapeutik ya, penyembuhan ya, nanti bisa dibahas yang selanjutnya gitu ya, itu paham? Baik, bisa dilanjut? Bisa. Nah, tadi kan macam-macamnya, cara pengelolaannya sekarang bagaimana? Yaitu Pengelolaan Konseling pasangan, pendampingan kondisi ini melibatkan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Ya kan tadi yang pertama kan pada pasangan
infertil ya, tentu saja ini harus dari kedua belah pihak ya. Tadi kan sudah dibilang ya, jangan mendiskriminasi gender gitu ya, jadi harus sama-sama gitu ya, merangkul gitu ya, jangan saling menyalahkan gitu ya, agar tidak terjadi nanti gangguan-gangguan psikologis gitu ya, seperti itu. Jadi harus dari kedua belah pihak gitu ya, harus sadar diri dua-duanya. Makanya diperiksa juga dua-duanya. Itu konsultasi juga harus bareng-bareng. Ya nggak boleh, sana kamu konsultasi ke medis gitu kan, nyuruh istrinya, nggak boleh gitu ya, harus sama-sama gitu ya, jangan menyalahkan salah satu pihak ya, seperti itu. Kemudian Pengelolaan gangguan psikologis pada kehamilan palsu. nah, seperti apa pengelolaannya? Konseling psikoanalisis. Ya, apa ini? Peran konselor dalam hal ini adalah menciptakan suasana senyaman mungkin agar klien merasa bebas untuk mengekspresikan pikiran-pikiran yang sulit. Nah, jadi ini harus berekspresi dulu si ibu hamilnya. Kenapa bisa sampai ibu hamil ini terdeteksi kehamilan palsu? Ya, digali dulu masalahnya. Kita sebagai bidan kan harus dikaji dulu ya, apa masalahnya gitu ya, apa solusinya, apa sarannya, seperti itu ya. Kemudian apabila sudah tidak tertangani oleh kita, tetap kalau sudah bukan wewenang kita tidak boleh melakukan lebih lanjut. Itu harus tetap apa? Merujuk gitu ya, tadi ke psikiater atau minimal ke dokter spesialis kejiwaan ya, seperti itu. Jadi kalau udah yang misalkan depresinya berat nih, ibu hamilnya kekeh nih, ibu hamilnya apa mengaku hamil gitu ya, tidak bisa disadarkan gitu ya, tidak bisa bebas mengekspresikan pikiran-pikirannya gitu ya, jadi tertutup. Pokoknya saya ini hamil gitu ya, berarti kita udah bukan wewenangnya lagi, langsung suruh rujuk ke psikiater gitu ya. Selanjutnya di sini Pengelolaan gangguan psikologis pada kehamilan di luar nikah. yang di luar nikah seperti apa permasalahannya? Bisa dilakukan guna menangani permasalahan ini adalah dengan konseling humanistik, di mana manusia sebagai individu berhak menentukan sendiri keputusannya dan selalu berpandangan bahwa pada dasarnya manusia itu adalah baik. Nah ini ya, kalau tadi balik lagi, kalau budayanya masih kental ya, biasanya sampai dikucilkan gitu ya. Kalau kitanya tetap misalkan kuat imannya gitu, harus mendekatkan diri kepada Allah, ingat gitu ya. Bisa ya dengan ini apa, konseling humanistik ya. Tapi kalau sudah stresnya sudah, tekanannya sudah tinggi, udah depresi berat gitu ya, kita tidak bisa menanganinya gitu ya. Karena ini biasanya dari sanksi sosial ya, sudah lingkungan masyarakatnya itu sudah tidak menerima biasanya gitu ya. Nanti khawatirnya kepada siapa? Kepada janinnya ya, nanti akan mempengaruhi kepada kesehatan janin juga ya, apabila ibunya tidak sehat, apalagi sehatnya secara tidak psikis gitu ya. Gangguan mental memang agak-agak susah gitu ya, masih tabu gitu ya bagi masyarakat sekitar. Kemudian selanjutnya Pengelolaan gangguan psikologis pada kehamilan yang tidak diinginkan. nah, penanganannya apa? Penanganan dalam permasalahan ini tidak jauh berbeda dengan penanganan kehamilan di luar nikah. Perbedaannya hanya pada teknik konselingnya, karena kehamilan ini terjadi pada wanita yang telah menikah, yaitu dengan konseling pasangan. Nah ini mungkin harus sadar ya, sama-sama sadar, harus ada dari kedua belah pihak juga ya. Mau gimana lagi, mungkin ini udah rezekinya ya, dikasih sama yang di atas gitu kan ya, mau digimanain lagi, masa mau diaborsi, digugurkan kan gitu, nggak bisa kan ya gitu. Jadi ini harus mungkin lebih ke mendekatkan diri kepada Tuhan ya, seperti itu ya, agar menghindar gitu ya, meminimalisir stres gitu ya, yang akan mengakibatkan nanti bisa berlanjut depresi berat gitu kan ya, seperti itu. Selanjutnya Pengelolaan gangguan psikologis pada kehamilan dengan keguguran. Konseling kejiwaan dan psikologis pada dasarnya terapi konseling untuk wanita post aborsi tidak jauh berbeda dengan konseling karena kehilangan, di mana dalam konseling ini harus memperhatikan setiap fase dalam penerapannya. ya, karena mungkin ini tadi bisa PTSD ya, jadi pasca trauma, karena takut nanti misalkan kalau hamil lagi takut keguguran lagi gitu ya. Itu sugestinya harus dihilangkan ya, harus ada afirmasi positif ya, konseling dengan bidannya ya. Ini bisa mungkinnya dengan bidan ya, tidak harus ke psikiater gitu ya. Kemudian Pengelolaan gangguan psikologis pada kehamilan dengan janin mati.
Dalam memberikan bantuan dan konseling pada ibu dengan janin mati harus disesuaikan dengan fase di mana ia berada. Dengan memperhatikan hal itu, diharapkan bantuan yang diberikan adalah bantuan yang tepat, bukan bantuan yang justru membuat keadaan semakin kacau. Ini yang terakhir, yang termasuk obat Psikologis pada kehamilan dengan ketergantungan obat. Dalam penanganan permasalahan ini perlu dilakukan dengan konseling dan pendekatan behavioristik, di mana konselor membantu klien untuk belajar bertindak dengan cara-cara yang baru dan pantas, atau membantu memodifikasi atau mengeliminasi tingkah laku yang berlebih atau maladaptif. Tujuan dari konseling yang diberikan adalah untuk membuat tingkah laku yang maladaptif dan belajar tingkah laku yang lebih efektif, memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku dan menemukan cara untuk mengatasi tingkah laku yang bermasalah. Dalam hal ini, bidan harus mampu membantu klien untuk mengubah tingkah laku maladaptifnya, yang tentunya melalui tahapan-tahapan dan proses yang kontinu. Nah, kalau dalam kategori ini kan ada yang tadi ketergantungannya obat-obatan yang terlarang, ada obat-obatan yang penyakit penyerta tadi ya, jadi tetap kayak harus direhabilitasi gitu ya. Kalau yang mungkin dari riwayat penyerta kehamilan sebelumnya misalnya, itu nanti bisa dikonsulkan dengan dokter mungkin terkait obat apa yang aman gitu kan. Kan ada nanti obat yang aman buat ibu hamil, obat yang tidak aman untuk ibu hamil untuk jangka panjangnya atau jangka pendeknya, seperti itu ya. Jadi sampai sini paham? Nah, setelah yang sudah saya jelaskan ya. Nah, di sini kita kan tadi seperti tujuan pembelajarannya kita harus menerapkan atau mengaplikasikan komunikasi. Oke, jadi kalian silakan berkelompok dan membuat skenario ya tentang tadi pengelolaan yang sudah kita bahas ya, gangguan psikologi pada saat kehamilan antara pasien dengan bidan dengan menggunakan komunikasi terapeutik. Sudah tahu kan komunikasi terapeutik apa? Apa? Komunikasi yang bisa membantu untuk penyembuhan seperti itu. Jadi sudah jelas ya. Jadi tinggal nanti pilih ya macam-macam gangguannya mau apa gitu ya. Silakan kalian berkelompok. Baik, untuk kelompok pertama yang akan maju ya tentang apa tadi? kehamilan Janin mati. Oke, langsung saja dimulai ya. Assalamualaikum. Baik Ibu dan Bapak, perkenalkan saya Bidan Siti Somani yang bertugas hari ini. Boleh dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Wiwi, Bu. Saya Bapak Asep. Oke baik, boleh tahu keluhannya apa dan ada yang bisa saya bantu? Jadi ibu saya setelah mengalami kehilangan janin saya merasa gagal menjadi orang tua, Bu. Saya tidak bisa menjaga anak saya tidak bisa menjaga janin saya. Saya merasa gagal menjadi orang tua dan saya merasa takut untuk hamil lagi, Bu. Ya Bu, jadi setelah kejadian itu dia selalu merasa terpuruk, selalu merasa sedih, menyalahkan diri sendiri. Bagaimana ya Bu solusinya? Oke baik Ibu, yang sabar dulu, tenang. Boleh tarik nafas Ibu? Ya biar rileks ya Ibu. Mungkin di sini saya sebagai bidan akan memberikan konseling untuk mengurangi kecemasan dan kekhawatiran. Juga konseling ini bisa Ibu lakukan dan Bapak lakukan. Baik sebelumnya, boleh Ibu tenang dulu ya. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Saya masih merasa sedih, Bu. Saya seperti tidak semangat lagi menjalani hari-hari saya. Oke Ibu, sabar ya Ibu, tenang. Saya sebagai bidan juga turut berduka cita atas kematian janin Ibu ya. Mungkin itu sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya mengerti bagaimana perasaan Ibu sebagai calon ibu dan Bapak juga yang menantikan kelahiran bayinya dengan sehat yang tentunya pasti. Mungkin sedikit saya akan memberikan konseling untuk Ibu dan Bapak. Baik untuk Bapak dan Ibu karena harus sama-sama bekerja sama dalam hal ini ya, untuk penyembuhan juga dari ibunya gitu. Yang pertama mungkin Bapak ini harus terus mendampingi Ibu ya, harus terus mendampingi Ibu. Jangan membiarkan Ibu ini kesepian, merasa sendiri dan terus bersalah dengan dirinya, merasa sangat-sangat
menyalahkan dirinya karena kehilangan bayinya gitu. Jadi harus terus didampingi, sesekali juga boleh diajak rekreasi untuk refreshing pikiran gitu, biar tidak berlarut-larut terus dalam kesedihan gitu Bapak. Juga agar sedikit-sedikit seiring berjalannya waktu ini bisa melupakan dan menerima keikhlasan bahwa kenyataan bahwa ya mungkin sudah takdir dari Allah gitu. Saya juga yakin pasti di balik musibah ini akan ada hikmah yang lebih baik untuk ibu dan bapak. Mungkin itu, dan juga insya Allah dari musibah ini akan menjadi amal buat ibu di surga gitu. Ya, untuk ibu juga jangan terus berlarut-larut ya Bu dalam kesedihan. Ibu yang sabar, fokus untuk menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, yang bervitamin gitu. Terus ibu juga jangan terus menyalahkan diri ibu sendiri, karena pasti tidak ada yang mau mengalami musibah seperti ini. Ibu harus ikhlas, harus lapang dada, terus juga harus semangat ya Bu, harus tetap semangat, dan juga harus didukung terus ya Pak, jangan menyalahkan ibunya juga gitu, nggak boleh karena ini semua gara-gara ibu, enggak, ini semua udah takdir dari Allah. Mungkin itu yang bisa saya bantu. Semoga ibu tetap semangat, juga ibu tetap sehat. Ibu juga harus mengurangi dulu ya aktivitas-aktivitas yang berat, harus banyak istirahat juga. Nah, terus juga buat ibu dan bapak, jangan sungkan-sungkan kalau misalnya ada apa-apa boleh bilang aja, jangan merasa seperti gimana-gimana. Ibu terima kasih atas perhatiannya. Setuju tidak? Setuju. Seperti itu, apakah sama yang sudah dibahas yang tadi? Sama. Karena tidak boleh menyerahkan Si pasien. pasien. Ya, kemudian kalau misalkan tadi kekurangannya apa? kurang ditanya itu ke pasiennya apa kurang interaksi Kurang menggali informasi gitu ya. Ya hanya cuman ibu harus sabar, ibu harus itu mah cuman saran, tapi kita tidak mengkaji data dulu nih, kenapa nih gitu. Emang si ibu kematiannya kenapa nih gitu, yang karena apa nih gitu kan. Kurang menggali lebih dalam informasi ataupun masalah yang dihadapi oleh pasangan tersebut. Oke, selanjutnya nanti lebih baik lagi ya. Untuk pertemuan selanjutnya ya, ibu kasih tugas dulu ya, bonus buat kalian biar dapat nilai, ada tambahan nilai ya. Gampang sekali tugasnya kan? Kurang deteksi gangguan psikologi. Karena pada selanjutnya topik yang akan kita bahas adalah ini ya, sebenarnya kalian harus sudah tahu dasarnya apa yang akan kita bahas pada materi selanjutnya. Karena kita sudah di penghujung topik pembelajaran pada hari ini ya, maka kesimpulan pada hari ini yaitu deteksi dini kehamilan dengan faktor resiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan ya ibu hamil yang mempunyai faktor resiko dan komplikasi kebidanan ya. Kemudian deteksi faktor resiko pada ibu itu baik oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat merupakan salah satu upaya penting ya dalam mencegah kematian dan kesakitan. Jadi tidak hanya nakes nih ya teman-teman, yang masyarakat juga jangan tabu gitu ya terkait pada masalah mental ini gitu ya. Jangan sekarang kan teknologi makin canggih, info makin cepat menyebar luas gitu ya. Jadi masyarakat juga jangan ketinggalan zaman gitu ya. Jadi harus tahu tentang terkait kesehatan itu tidak hanya fisik tapi ada psikologis. Kemudian tujuannya apa nih deteksi dini ini, yaitu untuk memberikan pengetahuan ya dan pemahaman ataupun perhatian terhadap kondisi psikologis ya, yakni tadi kondisi mental dan jiwa spiritual yang ada dalam diri individu ya, untuk menghindari atau menanggulangi akan terjadinya gangguan ya. Karena tadi deteksi dini itu yang meminimalisir gitu ya, atau menghindari ataupun mencegah ya terjadinya gangguan-gangguan yang akan datang gitu ya. Kemudian manfaatnya apa nih? Kemudian kesehatan mental tentunya pada dasarnya untuk mendeteksi lebih cepat atau lebih dini tadi ya, karena deteksi dini ya, atau menentukan resiko seseorang untuk mengalami gangguan mental. Kemudian cara mencegah kesehatan mental yaitu bisa dengan memberikan berpikir atau memberikan afirmasi positif untuk diri sendiri gitu ya. Kita kalau stres nih gitu ya, tidak hanya ibu hamil misalkan, kita juga harus ada afirmasi positif buat diri kita sendiri gitu ya. Jadi mengelola stresnya pun harus baik gitu ya, harus perang itu melawan diri kita sendiri ya. Kemudian bisa dengan olahraga ya, olahraga yang rutin ya, dan kemudian menjaga hubungan baik dengan orang lain gitu ya.
untuk menjaga kesehatan mental ya. Sebelum diakhiri, apakah ada yang ditanyakan? Cukup. Nah, topik hari ini untuk mata kuliah psikologi kehamilan persalinan PAS saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ya. Terima kasih atas partisipasinya tadi ya untuk bermain peran pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.